Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Search Engine dan Phrase Search untuk memenuhi mata kuliah metode penelusuran informasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Fikriansyah Wicaksono SIPMA. Anggota kelompok kami yaitu Alvina Zuroh, Sifa Aulia Irfana, Nailil Muna, Ihsan Nasrullah, Aulia Rahmadewi, dan Dewi Sarafina. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian, fungsi, cara kerja, dan contoh dari search engine. Pengertian search engine. Mesin pencari atau yang biasa disebut search engine ini sebenarnya bukan hanya Google saja. Selain Google, ada mesin pencari seperti Bing, Yahoo, Baidu, dan lain sebagainya. Namun, Google adalah mesin pencari yang paling sering digunakan dengan persentase pemakaian 71,24%, pencarian melalui desktop, dan 92,33% pencarian melalui perangkat ponsel. Search engine apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari. Pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan mencari informasi di dalam World Wide Web atau biasa disebut WWW. Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang pengguna masukkan. Teknologi dapat memberikan informasi yang diinginkan pengguna dengan daftar pencarian terbaik yang tersedia. Proses menghasilkan informasi tersebut biasa disebut sebagai SERP atau Search Engine Result Page. Sejak pertama kali diciptakan, banyak sekali search engine yang ada di dunia saat ini. Salah satunya tentu saja Google. Pengguna yang ingin menggunakan Google bisa melalui berbagai perangkat yang dimiliki dari browser yang ada di smartphone, tablet, komputer, dan berbagai perangkat yang lain. Pada intinya, setiap search engine dilengkapi dengan sistem yang berbeda-beda dalam menangkap apa yang kamu inginkan. Hasil yang akan diberikan oleh search engine akan disesuaikan dengan lokasi pencarian apa yang sedang dicari hingga keinginan yang paling banyak diinginkan pengguna. Fungsi search engine. Search engine pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai alat untuk menyediakan informasi bagi semua orang. Ketika semua orang menggunakan mesin pencarian, lantas apa sebenarnya fungsi dari search engine itu sendiri? Ketika menggunakan search engine, pengguna yang ingin atau membutuhkan suatu informasi hanya perlu memasukkan kode. Dapat dilihat dari fungsi utama yang sudah dijelaskan, semua pengguna bisa menggunakan akses melalui search engine untuk mendapatkan informasi apapun, mulai informasi tentang cuaca, media sosial, barang yang ingin dibeli, bahkan berbagai jenis barang dengan catatan telah dimuat di sistem WWW. Oleh karena itu, tidak jarang bila google.com menjadi topik utama yang paling direkomendasikan sampai detik ini. Para user yang menggunakan google.com memang mencapai nilai yang super fantastis. Google.com sendiri yang merupakan contoh search engine yang menjadi rekor terbesar di dunia. Di Indonesia, Google sering disebut dengan julukan Mbah Google karena hampir 90% menjadi sebuah solusi dari permasalahan mengenai informasi modern atau klasik. Oleh karena itu, Google dipastikan tidak akan lepas dari umat manusia. Lalu, bagaimana cara kerja search engine? Perannya yang amat penting membuat keberadaan search engine hampir ada di setiap elemen dari kehidupan manusia. Walaupun search engine memiliki banyak macam dan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, pada dasarnya cara kerja dari search engine tidaklah berbeda. Dalam sistem kerja search engine melakukan 3 tahap untuk mendapatkan hasil pencarian, meliputi crawling, indexing, dan menciptakan hasil.
Contoh penggunaan search engine, biasanya program yang mencari informasi dengan menggunakan kata kunci tertentu yang dimasukkan pengguna. Alamat database ini menggunakan situs tertentu, biasanya menggunakan www, seperti www.google.com. Misalnya kita mencari informasi tentang perpustakaan, maka tinggal memasukkan kata kunci perpustakaan lalu akan muncul alamat. Contoh penggunaan search engine. Materi yang kedua yaitu per-search. Per-search adalah jenis pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari dokumen yang berisi kalimat atau frasa yang tepat dari sekumpulan kata kunci dalam urutan acak. Pencarian frase merupakan salah satu teknik yang penting terkait dengan mengoptimalkan konten tekstual halaman web sedemikian rupa sehingga memiliki kemungkinan akan ditemukan oleh seseorang yang mencari string teks tertentu. Pencarian frasa juga merupakan istilah umum dalam terminologi mesin pencari. Istilah ini mengacu pada sintaks pencarian yang melibatkan penggunaan tanda kutip di sekitar frasa tertentu. Pencarian frasa atau per-search merupakan salah satu dari sekian banyak operator pencarian yang standar dalam teknologi mesin pencari, bersama dengan operator boolean, operator transcation, dan wildcard. Biasanya dilambangkan dengan simbol asterisk. Operator kode bidang yang menemukan spesifik kata-kata di bidang yang ditemukan seperti bidang penulis dalam database berkala. Dan operator kedekatan yang mencari kata-kata tertentu yang muncul dekat satu sama lain jika tidak langsung bersebelahan seperti dalam pencarian frasa. Dalam ilmu komputer, penelusuran frasa memungkinkan pengguna mengambil konten dari sistem informasi seperti dokumen dari sistem penyimpanan file, catatan dari database, dan halaman web di internet yang berisi urutan dan kombinasi kata tertentu yang ditentukan oleh pengguna. Oleh sebab itu, pencarian frasa sering digunakan di perpustakaan, seperti misalnya saat mencari katalog perpustakaan, database, dan internet. Saat melakukan penelusuran frasa yang tepat, orang tidak akan mendapatkan hasil terbaik hanya dengan memasukkan semua kata dalam bahasa sebagai kunci. Google berkemungkinan mengeluarkan hasil termasuk frasa, namun juga akan mengeluarkan hasil yang menyertakan semua kata itu dalam urutan yang acak. Ketika seseorang akan mencari frasa yang tepat, diharuskan menyertakan seluruh frasa dalam tanda kutip. Ini akan memberitahu Google untuk mencari kata kunci yang tepat dalam urutan yang ditentukan. Contoh penggunaan per-search. Saat menelusuri kata asuransi umum, orang tersebut dapat memasukkan asuransi umum sebagai kata kunci dan akan mendapatkan hasil yang diterima dengan menyertakan kata umum dan asuransi. Namun hasil ini akan mencangkup tidak hanya halaman tentang kelompok asuransi, tetapi juga halaman tentang asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi penjaminan dimanapun kata umum dan asuransi muncul meskipun tidak tampak berdekatan satu sama lain.
seperti yang diterapkan di dalam contoh yang tertera di layar ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, jika terdapat kesalahan pengucapan, kata maupun kalimat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.